Halo semuanya, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang penting banget, tapi mungkin jarang dibahas, yaitu prolaps uteri, atau yang sering kita dengar dengan sebutan turun peranakan. Yuk, kita mulai obrolan penting ini, supaya kita bisa lebih kenal sama tubuh kita sendiri. Coba deh, pernah nggak sih kamu ngerasain ada sensasi aneh di area panggul? Kayak ada yang neken ke bawah atau rasanya seperti lagi duduk di atas bola kecil yang ngeganjal. Nah, perasaan kayak gini nih yang sering kali jadi sinyal pertama. Sekarang kita cari tahu yuk ada apa sebenarnya? Jadi apa sih sebenarnya prolaps uteri itu? Gampangnya gini, ini tuh kondisi di mana sistem penyangga rahim kita mulai melemah. Coba bayangin deh, otot-otot panggul itu kayak ayunan yang kokoh buat nahan rahim. Nah, kalau ayunan ini mulai kendor atau meregang, rahimnya bisa merosot turun dari posisi seharusnya. Nah, yang perlu kita tahu, prolaps uteri ini bukan kondisi yang ya atau tidak. Kondisinya tuh ada tingkatannya, ada level-level keparahannya. Dan ngertiin soal tingkatan ini jadi kunci banget buat deteksi dini dan penanganan yang pas. Oke, kita bedah ya 4 tingkatannya. Di derajat 1 sama 2, kondisinya itu masih terbilang ringan sampai sedang. Bahkan sering banget nggak kerasa ada gejala apa-apa. Nah, baru di derajat 3 dan 4, kondisinya jadi lebih serius, di mana rahim udah mulai keluar. Tapi kabar baiknya nih, kebanyakan kasus itu adanya di tahap-tahap awal yang lebih ringan dan pastinya lebih gampang ditangani. Terus, gimana caranya biar kita bisa tahu lebih awal? Kuncinya cuma satu, belajar dengerin sinyal-sinyal yang dikasih sama badan kita. Yuk kita kenali bareng gejala-gejala utamanya biar kita bisa lebih waspada. Nah, gejala yang paling umum itu biasanya dari sensasi fisik. Ingat kan pertanyaan di awal tadi? Rasa berat di panggul, kayak ada yang neken terus-terusan, atau sensasi ngeganjel, seolah lagi menduduki sesuatu. Ini sinyal pertama yang nggak boleh banget kita abaikan. Ternyata prolaps uteri juga bisa ngaruh ke kandung kemih loh. Kenapa? Karena posisi rahim yang turun itu bisa aja neken kandung kemih. Akibatnya muncul deh berbagai masalah pas buang air kecil. Mungkin kamu jadi sering banget pengen ke toilet, tapi pas dicoba malah susah keluar atau rasanya nggak tuntas gitu. Nggak cuman kandung kemih, tekanan di panggul itu juga bisa berdampak ke fungsi usus kita. Makanya, sembelit atau susah buang air besar jadi gejala yang juga sering muncul. Ini semua karena tekanan dari rahim yang turun itu bisa ngeganggu proses normal pencernaan kita. Ini mungkin topik yang agak sensitif, tapi penting banget buat dibahas. Kondisi ini juga bisa mempengaruhi kesehatan seksual kita. Rasa nggak nyaman atau bahkan sakit pas berhubungan intim bisa aja muncul. Dan ini tentunya bisa berdampak ke kualitas hidup dan hubungan sama pasangan. Oke, jadi pertanyaannya sekarang, kenapa sih ini semua bisa terjadi? Apa aja sih yang bikin risikonya jadi lebih besar? Mari kita lihat faktor-faktornya. Biasanya prolaps uteri ini bukan disebabkan cuma oleh satu hal, tapi gabungan dari beberapa faktor. Persalinan normal itu salah satu pemicu utamanya. Terus ditambah lagi sama proses penuaan, perubahan hormon pas menopause, berat badan berlebih, sampai kebiasaan-kebiasaan kayak sering angkat berat atau batuk-batuk terus-terusan. Semuanya ini lama-kelamaan bisa bikin otot panggul kita jadi lemah. Oke, kita udah paham gejalanya, kita udah tahu penyebabnya. Sekarang, bagian yang paling penting, solusinya gimana? Kabar baiknya adalah ada banyak banget hal yang bisa kita lakuin, baik buat mencegah maupun buat ngatasin kondisi ini. Secara umum, ada 2 jalur penanganan utama nih. Buat kasus yang masih ringan, kita bisa coba pendekatan non-bedah. Contohnya, senam Kegel buat ngencengin otot lagi, ubah gaya hidup jadi lebih sehat, atau pakai alat bantu namanya pesarium. Ini alat yang dimasukin ke vagina buat nopang rahim. Tapi buat kasus yang udah lebih parah, baru dipertimbangkan opsi bedah. Entah buat benerin posisi rahim atau bahkan mengangkatnya. Tentu pilihan mana yang terbaik itu tergantung banget sama kondisi tiap orang. Tapi tahu nggak, poin terpentingnya adalah kita nggak perlu merasa nggak berdaya. Langkah awal yang paling efektif dan paling kuat justru bisa kita mulai sendiri, dari rumah. Ini benar-benar empowering. Yuk kita lihat caranya, gampang kok. Senam Kegel ini efektif banget buat nguatin otot dasar panggul. Pertama, cari dulu otot yang benar, yaitu otot yang kamu pakai buat nahan kencing. Udah ketemu? Sekarang, coba kencangkan otot itu selama 5 detik, terus lemesin adi selama 5 detik. Kuncinya cuma satu, konsisten. Coba deh lakuin ini beberapa kali setiap hari secara rutin. Selain senam Kegel, ada beberapa kebiasaan gaya hidup yang dampaknya besar banget loh. Jaga berat badan ideal, pastiin makan makanan sehat biar nggak sembelit, dan hati-hati pas angkat barang berat. Ini kelihatannya sepele, tapi ini semua adalah langkah pencegahan yang sangat-sangat berdampak.
Nah, setelah tahu semua informasi ini, mungkin ada satu pertanyaan besar yang muncul di kepala kita. Terus, kapan sih waktu yang tepat buat akhirnya cari bantuan profesional atau ke dokter? Jawabannya simple banget. Jangan nunggu sampai parah. Kalau gejala-gejala yang kamu rasain itu udah mulai bikin gak nyaman, udah mulai ganggu aktivitas sehari-hari, itu tandanya. Itulah saatnya buat gak ragu lagi dan langsung aja ngobrol sama dokter. Memulai percakapan lebih awal itu adalah langkah terbaik yang bisa kamu ambil. Oke, sebagai penutup, ingat ya, prolaps uteri itu adalah kondisi medis yang bisa ditangani. Ada banyak banget solusi di luar sana yang bisa bantu kita buat kembali nyaman dan ngejalanin hidup kita sepenuhnya. Jadi jangan pernah ragu buat ambil langkah pertama menuju pemulihan. Semangat ya!